sharing session Ruby keempat, part kedua yang sebelumnya itu sudah dibawakan oleh Mbak Za terkait dengan productivity and time management for the overwhelm. Oke, masuk ke materinya. Mungkin sedikit review ya untuk part 1 kemarin yang disampaikan sama Mbak Za. Itu ada pertama tuh Mbak Za nyampein terkait faktor seseorang itu merasakan overwhelm. Terus yang kedua itu cara membangun dan meningkatkan produktivitas. Nah, di part 2 kali ini saya akan lebih sharing terkait time management untuk mengurangi overwhelm dan meningkatkan produktivitas. Oke. Mungkin di sini ada yang sedang merasakan overwhelm atau ada yang pernah mengucapkan atau mungkin mendengar ya kalau 24 jam itu sangat singkat atau kurang nih, harusnya dia tuh 27 jam gitu sehari gitu. Nah, siapapun kita kan sebenarnya tuh memiliki persamaan ya, yaitu kita tuh punya waktu yang sama 24 jam seharinya atau 168 jam dalam satu minggu. Tapi yang sering berbeda dari antara lain itu adalah cara kita dalam mengelola waktunya itu gimana sih gitu. Nah, sebenarnya kan kalau waktu itu aset yang terbatas ya, kita tuh nggak bisa manage yang namanya waktu. Tapi kita tuh bisa nge-manage yang namanya diri kita sendiri dengan melakukan time management gitu. Jadi sebenarnya penting banget untuk mengetahui porsi waktu kita dalam satu hari itu. Oke, nah ada beberapa keuntungan ya dalam kita melakukan time management dan self management. Ada kita bisa meningkatkan produktivitas kita, terus kita bisa mengurangi stres dan mengurangi overwhelm, dan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik gitu. Jadi sebenarnya istilah work life balance itu sebenarnya bisa kita dapat gitu kalau kita tuh bagus dalam mengelola diri dan waktu di hari itu. Oke, nah ada 3 basic skill dalam time management. Itu yang pertama adalah awareness. Jadi untuk awareness ini tuh sebenarnya kesadaran kita dalam mengelola aktivitas-aktivitas kita di hari itu. Terus yang kedua itu ada arrangement. Nah, arrangement ini tuh bagaimana cara kita dalam mengelola atau mengalokasikan waktu kita berdasarkan prioritas-prioritas yang udah kita setting. Terus yang ketiga itu ada yang namanya adaptasi. Nah, untuk adaptasi ini tuh bagaimana kita menyesuaikan dengan metode kerja yang kita lakukan gitu. Nah, terus selanjutnya dari ketiga basic skill tadi itu sebenarnya ada beberapa strategi yang supaya kita bisa mengelola waktu dengan lebih baik. Di sini saya plotting jadi 5 strategi. Yang pertama itu strategi pertama adalah kita bisa mengaudit lagi aktivitas kita yang, atau kita bisa look back nih aktivitas-aktivitas kita yang mungkin kita paling banyak menghabiskannya di mana sih gitu. Jadi kita bisa secara reguler untuk mengidentifikasi lagi aktivitas-aktivitas kita, mana yang penting dan mana yang enggak gitu. Nah, sebagai contoh mungkin anggap saja namanya Mas Peter ya gitu. Nah, Mas Peter ini dulu tuh mikir kalau 24 jam itu rasanya waktu yang sangat sebentar gitu. Tapi di satu hari itu Mas Peter ini tuh bangun pagi jam 5, terus dia melakukan aktivitas seperti olahraga, bersih-bersih kamar, masak, cuci piring gitu ya. Gitu. Jadi jam 5 dia bangun, terus jam 6 dia melakukan olahraga,
mungkin buat update Strava kali ya gitu. Terus habis itu dia bersih-bersih kamar, masak, dan ternyata sebelum jam 9 pagi itu dia tuh udah bisa melakukan banyak hal gitu sebelum kerja gitu. Yang tadinya itu Mas Peter ini mungkin mengiranya aktivitas-aktivitas ini bakalan makan waktu yang banyak ya gitu. Padahal sebelumnya mungkin dia bangun tuh dari jam 9 gitu ya, terus dia mencoba untuk bangun jam 5 gitu. Nah, poinnya adalah dari ngeaudit aktivitas-aktivitas kita tadi itu kita bisa berpendapat kalau misalkan kita ngisi waktu dengan hal yang bermanfaat, itu kita apa namanya ya bisa bermanfaat gitu waktu dalam satu hari itu gitu. Jadi gak akan menyesali waktu yang kita pakai kalau misalkan kita buang-buang waktu itu. Jadi Mas Peter ini udah nggak merasa kecewa lah gitu. Nah, terus strategi kedua itu adalah setting priority. Nah, setting priority ini ada salah satu aturan ya, namanya tuh Pareto Principle. Jadi untuk Pareto Principle ini itu tuh artinya adalah konsep di mana dalam banyak situasi tuh sekitar 20% effort kita tuh sebenarnya bisa menghasilkan 80% hasil gitu. Jadi lumayan banyak ya, misalkan kita mengalokasikan waktu kita untuk prioritas utama itu 20%, itu sebenarnya bisa menghasilkan 80% hasil. Nah, terus bagaimana cara untuk melakukan setting prioritas itu? Itu ada yang namanya tuh Eisenhower Decision Matrix ya. Nah, di sini tuh dalam beberapa waktu mungkin akan berguna ya, akan ngebantu kita dalam kita men-setting prioritas kita setelah kita melakukan audit aktivitas kita sebelumnya. Jadi yang pertama itu di Eisenhower Matrix ini, itu untuk kuadran pertama itu sebenarnya ada penting dan urgent. Nah, untuk penting dan urgent ini contohnya adalah kegiatan atau aktivitas kita yang benar-benar harus kita kerjakan nih di waktu itu. Jadi kayak deadline yang kita harus beneran kerjain nih gitu, harus selesai gitu. Jadi kita bisa taruh di kuadran pertama. Nah, untuk di kuadran kedua ada important tapi nggak terlalu urgent nih gitu. Nah, ini contohnya adalah yang nggak terlalu urgent nih sebenarnya contohnya adalah olahraga ini sebenarnya nggak terlalu urgent banget gitu, tapi dia pentingnya itu untuk kesehatan kita gitu. Terus yang ketiga, di kuadran ketiga itu nggak terlalu penting tapi dia urgent. Nah, di kuadran ketiga ini contohnya itu adalah misalkan kita bersih-bersih rumah atau kita belanja bulanan. Nah, itu kan sebenarnya kita tuh bisa delegasiin ke orang lain gitu. Misalkan minta bantuan dia di rumah gitu, tolong dong bersih-bersih gitu ya, atau tolong dong minta tolong untuk belanja kebutuhan bulanan itu gitu. Jadi bisa kita delegasiin ke orang lain. Nah, yang terakhir itu yang nggak penting dan nggak urgent. Jadi kayak misalkan scrolling TikTok gitu ya, terus habis itu atau misalkan main game gitu, itu kan sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget ya dan nggak urgent-urgent banget. Jadi kita bisa taruh prioritas itu di bagian paling akhir gitu. Nah, strategi ketiganya itu adalah chunk your time. Jadi kita bisa pakai metode namanya itu Pomodoro dan time blocking. Jadi kita tuh bisa lebih fokus ya untuk ngerjain prioritas kita. Misalkan kita tuh nyamannya atau fokusnya itu kita bisa ngerjain di interval waktunya tuh 25 menit dan istirahat 5 menit gitu. Jadi di 25 menit itu kita bisa fokus untuk mengerjakan prioritas yang paling pertama gitu. Nah, untuk ngelakuin ini sebenarnya kita nggak perlu yang namanya download aplikasi atau misalkan nggak perlu lah gitu, karena di HP kita itu sebenarnya udah ada kan yang namanya timer. Kita bisa ngeset timer misalkan 25 menit gitu. Nah, terus di strategi yang keempat ini
itu ada yang namanya focus on one thing at a time. Jadi kita bisa fokus satu hal di dalam satu waktu. Jadi kalau di part sebelumnya Mbak Zai itu sempat mention kalau misalkan multitasking itu sebenarnya nggak selalu bagus, dan itu benar sih gitu. Jadi jangan pernah ngelakuin multitask untuk micro level ya. Jadi kalau misalkan micro level bisa lah dilakuin. Kalau micro level contohnya itu kayak kita lagi ngerjain dua kerjaan gitu. Di tab kanan kita ngerjain kerjaan A, di tab kiri kita ngerjain kerjaan B gitu. Dan itu tuh sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi kalau bisa kita fokus dulu nih ngerjain kerjaan A di tab kanan itu, terus kita setting waktunya, fokus misalkan 2 jam untuk kerjaan A dan 2 jam setelahnya kita fokus kerjain kerjaan B gitu. Jadi untuk ini tuh kalau ngelakuin multitask sebenarnya tuh apa ya, kita jadi merasa nggak produktif sih gitu, dan jadi nggak apa namanya puas dengan progres kita gitu. Nah, terus untuk strategi terakhirnya itu sebenarnya kita bisa ngasih reward nih ke diri kita sendiri. Kalau misalkan ya udah nih, kita udah dengan syarat kita udah ngelakuin prioritas-prioritas tadi ya, udah ngerjain prioritas tadi, kita bisa ngasih reward ke diri sendiri. Misalkan kita meditasi atau apa ya, mendengarkan podcast, atau misalkan kita scrolling TikTok, sosial media lah gitu. Kita bisa kasih reward ke diri sendiri gitu. Oke, ini kecepatan nggak ya? Oke, oke. Dan ada quote dari Mbah Aristotle. Dia bilang kalau we are what we repeatedly do, excellence then is not an act but a habit. Jadi tuh setiap hari kalau kita bisa membentuk rutinitas kita dan kebiasaan kita untuk hal yang lebih positif, itu sebenarnya kita secara konsisten tuh mengatur waktu kita dengan baik, dan kita bisa menjadi individu yang lebih produktif.